Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semua. Jadi langsung saja. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 elemen penting dalam proses negosiasi. Nah, akan tetapi negosiasi yang saya maksud dalam presentasi kali ini konteksnya adalah negosiasi integratif ya. Atau negosiasi yang berujung pada win-win bagi kedua belah pihak. Meskipun pada dasarnya ketujuh elemen tadi bisa diaplikasikan lah ke berbagai pendekatan-pendekatan dari negosiasi. Nah, yang pertama yaitu identifikasi kepentingan. Kemudian yang kedua itu elemen aktor atau orang atau individu atau kelompok yang sedang bernegosiasi. Kemudian alternatif ini dari internal. Selanjutnya option ini dari eksternal. Kemudian ada kriteria atau legitimasi, ada komitmen, setelah terakhir nanti itu ada komunikasi. Nah, yang pertama kita masuk ke identifikasi kepentingan. Jadi bahwa yang harus diketahui dalam proses sebuah negosiasi itu ada dua hal yang menjadi poin utama gitu loh. Yang pertama yaitu posisi versus dengan kepentingan. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses negosiasi kita perlu tahu dulu bagaimana posisi atau kemudian kepentingan dari masing-masing pihak dalam proses negosiasi tadi. Kita langsung masuk ke contohnya gitu lah. Anggap saja ada dua orang yang sedang memperebutkan buah jeruk yang teman-teman lihat di dalam slide ini tadi, buah jeruk ini ya. Jadi ada dua individu yang sedang memperebutkan buah jeruk, individu A dan individu B. Kalau kita dalam proses negosiasi menggunakan atau mengutamakan aspek posisi ya, maka buah jeruk tadi akan dibelah menjadi dua. Artinya apa? Artinya masing-masing pihak akan mendapatkan satu setengah gitu loh. Tanpa kita mengetahui sebenarnya apa kepentingan atau apa yang sebenarnya diharapkan oleh masing-masing pihak gitu loh. Kalau kita mengutamakan aspek kepentingan atau interest, nah mengapa sih salah satu atau kedua belah pihak ini memperebutkan buah jeruk gitu loh? Bahwa ternyata bisa jadi salah satu pihak itu jadi si pihak A itu hanya menginginkan buahnya saja untuk langsung dimakan. Kemudian ternyata si pihak B itu tidak ingin buah, dia lebih membutuhkan kulit jeruknya. Untuk apa? Untuk kemudian diolah jadi bahan-bahan, berbagai macam bahan lainnya loh. Nah, disinilah maka penting ditelusuri terlebih dahulu latar belakang masing-masing aktor, individu atau kelompok mereka terlibat atau melakukan proses negosiasi. Jangan-jangan mereka sebenarnya tidak mengharapkan pembagian secara merata kayak tadi jeruk dibagi setengah gitu ya, masing-masing pihak mendapatkan setengah jeruk. Tetapi ternyata salah satu pihak itu tidak membutuhkan buah jeruknya, dia hanya membutuhkan kulit jeruk untuk kemudian diolah jadi bahan-bahan lainnya. Dan di sini bisa dilihat bahwa ternyata dengan proses identifikasi kepentingan atau kemudian latar belakang yang mempengaruhi seseorang melakukan negosiasi, maka porsi atau kemudian persentase untuk mewujudkan win-win solution itu menjadi lebih besar gitu. Itu pertama, elemen pertama yaitu identifikasi kepentingan ya. Nah, kemudian kita masuk ke elemen yang kedua yaitu aktor. Aktor di sini bisa jadi dia itu individu atau perorangan atau kemudian kelompok seperti itu ya. Atau kemudian dalam konteks yang lebih luas mungkin bisa jadi antara pemerintah
pemerintah desa, atau kemudian masyarakat desa, atau kemudian dalam konteks yang lebih makro lagi bisa dalam bentuk negara gitu. Ya, jadi negosiasi antar negara, negosiasi antar multisektor tadi, antara pemerintah, antara masyarakat, atau antara perusahaan. Nah, hal yang perlu diketahui dalam elemen aktor ini bahwa baik kita perlu mengetahui bahwa kita sendiri sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam proses negosiasi perlu memahami bahwa pihak oposisi, dalam arti ini pihak kedua, bisa jadi mereka mengalami yang namanya mispersepsi atau salah paham, atau kemudian ya mispersepsi, misunderstanding lah, berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari kita gitu sebagai salah satu aktor yang melakukan proses negosiasi. Nah, hal tersebut sangat mungkin terjadi karena ya tadi bahwa ada berbagai macam faktor atau latar belakang. Bisa jadi salah satunya itu personal, ya istilahnya itu personal elemen lah, personal elemen, termasuk seberapa sering dia melakukan proses negosiasi, kemudian seberapa besar persentase dia memenangkan proses negosiasi gitu, atau kemudian apakah dia melakukan proses negosiasi itu karena keinginan sendiri, atau kemudian dia melakukan proses negosiasi karena tuntutan dari kelompok, berhubung dia sebagai ketua RT atau kemudian sebagai ketua kelompok atau sebagai ketua BUMDes, seperti itu. Nah, itu perlu diketahui bahwa ada hal-hal yang mungkin mengikat dirinya gitu lah, mengikat dirinya, dan kita sebagai salah satu aktor perlu mengetahui hal tersebut, perlu memahami dan perlu mempertimbangkan hal tersebut, karena itu berkaitan nanti dengan emosi dalam artian supaya kita bisa mengukur apa yang menjadi kebutuhan dari pihak lawan atau pihak oposisi gitu. Nah, salah satu cara untuk mengurangi salah paham atau misunderstanding tadi, atau miscommunication tadi, yaitu dengan cara trust dan juga honesty, yaitu kepercayaan dan juga kejujuran gitu loh. Jadi kita jujur terhadap pihak oposisi atau pihak lawan negosiasi, dan juga kita mempercayai apa yang disampaikan oleh pihak lawan atau pihak oposisi. Jadi ini adalah memberikan informasi sebanyak mungkin, sedetail mungkin yang sekiranya dibutuhkan oleh pihak lawan gitu. Jadi kita tidak menyembunyikan informasi dan juga tidak menyimpang atau membuat informasi yang bias seperti itu. Nah, secara aplikatifnya bagaimana proses atau kemudian bagaimana cara kita menerapkan proses-prosesnya yang saya sebutkan tadi gitu. Bahwa misal saja, andaikan tadi teman-teman mungkin sebagai pamong desa atau kemudian perangkat desa, kemudian akan melakukan proses negosiasi bersama masyarakat dalam sebuah pertemuan. Mungkin pertemuannya itu anggaplah pertemuannya itu forum lintas RT seperti itu ya. Nah, sebelum forum lintas RT ini benar-benar dilakukan, maka kita sebagai salah satu aktor bisa memulai proses negosiasi informal namanya. Yaitu dengan cara mungkin datang lebih awal, kemudian melakukan pembicaraan, kemudian mengajak diskusi pihak oposisi seperti itu, mencari lebih tahu apa kebutuhan mereka gitu. Jadi ketika proses negosiasi yang formal, dalam hal ini forum lintas RT itu dilakukan atau kemudian diselenggarakan, kita sudah punya sedikit informasi setidaknya apa yang menjadi kebutuhan dari masing-masing pihak, atau kemudian apa yang bisa ditolerir dari
masing-masing pihak. Nah, ini berkaitan dengan aktor. Jadi kita perlu, jadi dalam elemen ini perlu dia sadari bahwa akan ada banyak sekali latar belakang atau kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi aktor ketika dia melakukan proses negosiasi ya tadi. Nah, kita masuk ke elemen berikutnya, yaitu identifikasi berbagai alternatif. Nah, alternatif ini dalam konteks internal aktor ya, internal aktor. Jadi kan kita tadi sudah menyebutkan ada aktor A, kemudian ada aktor B. Bahwa sebelum proses negosiasi itu dilakukan tadi, ada semacam formula lah atau teknik yang diistilahkan itu dengan istilah BATNA. Nah, apa sih BATNA ini? BATNA itu adalah best alternative on best alternative to negotiation agreement. Nah, ini adalah kepanjangan dari BATNA. Apa fungsi BATNA? Fungsi BATNA adalah untuk membantu kita merumuskan andai kata nanti proses negosiasi itu mentok, deadlock loh, tidak ada kesepakatan, artinya ya tidak ada titik temu lah di antara kedua belah pihak, maka kita kemudian masing-masing pihak itu sudah merumuskan berbagai macam alternatif sekiranya yang bisa dinego lah, bisa dinego. Misalkan tadi disebutkan oleh perangkat tadi ada forum lintas RT, disebutkan oleh bahwa pemerintah desa belum bisa memberikan bantuan gitu lah, bantuan dana kepada masing-masing RT gitu. Itu pilihan, itu opsi tawar satu lah, opsi tawar satu. Jadi tidak ada bantuan di RT gitu, opsi tawar satu. Nah, kan tetapi bisa jadi nanti kita sudah menyiapkan lagi bahwa misalnya si pihak lawan atau pihak oposisi, si pihak B ini tetap kekeh harus ada bantuan di RT, akan tetapi dari pihak pemerintah tidak mampu memberikan, maka kita kasih alternatif untuk pihak B nanti dia milih, yaitu ada bantuan akan tetapi khusus atau kemudian spesifik kepada hanya kelompok-kelompok rentan, mungkin dalam hal ini janda, kemudian anak yatim piatu, kemudian difabel, seperti itu. Jadi artinya tidak semua masyarakat di dalam satu RT itu mendapat bantuan, tapi hanya beberapa individu atau kelompok-kelompok rentan saja yang mendapat bantuan, dan itu sesuai dengan kemampuan dari pemerintah desa. Nah, itu. Jadi dalam hal ini yang ingin saya tekankan adalah pemerintah sebagai salah satu aktor dan juga mungkin nanti masyarakat sebagai salah satu aktor yang melakukan proses negosiasi lewat forum lintas RT tadi contohnya. Sebelum forum tersebut terselenggarakan, mereka masing-masing pihak sudah memiliki alternatif lah. Apabila ternyata dalam proses negosiasi tidak ada titik temu di kedua belah pihak. Nah, itu yang pertama dari aspek internal ya. Kemudian kita masuk yang ke dua, yaitu aspek eksternalnya, yaitu mengidentifikasi berbagai pilihan, dalam arti sini option. Di sini eksternal. Nah, dalam hal ini
Yang dimaksud identifikasi berbagai pilihan adalah untuk memudahkan kita mengenerate berbagai macam opsi-opsi sekiranya nanti masih dalam proses negosiasi itu tidak ada titik temu, gitu, tidak temu. Misalnya sudah dilakukan proses negosiasi yang alot, mungkin sampai rapatnya sampai 3 kali sampai 4 kali gitu, maka perlu namanya kita melakukan identifikasi berbagai pilihan atau opsi-opsi baru. Nah, ini bedanya adalah kalau tadi ketika kita menentukan identifikasi berbagai alternatif, itu kan murni pertimbangannya adalah dari aspek internal kita sendiri sebagai salah satu aktor. Tapi kalau dalam proses identifikasi berbagai pilihan itu kita sudah menyatukan atau kemudian yang mengelaborasi atau kemudian mengcombine alternatif dari berbagai macam pihak tadi. Jadi dari pihak A plus pihak B, kemudian lahirlah opsi-opsi, berbagai macam opsi 1, opsi 2, opsi 3 gitu. Opsi 4. Kalau yang sebelumnya yang identifikasi berbagai pilihan itu murni dari masing-masing aktor. Ketika aktor A ya dia menentukan sendiri, dia merumuskan sendiri, dia menghitung sendiri. Termasuk kelompok B juga. Dia menghitung, merumuskan dan menentukan sendiri alternatif apabila ternyata proses negosiasi tidak ada titik temu. Nah, tapi kalau yang ini, yang identifikasi berbagai pilihan ini, apabila proses negosiasi tidak ada titik temu, maka kedua belah pihak kemudian mengkomunikasikan opsi atau kemudian membuat opsi-opsi baru untuk sebagai solusi dari proses negosiasi sehingga proses negosiasi dapat diselesaikan atau berakhir seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu kriteria atau legitimasi. Perlu diketahui bersama bahwa negosiasi itu adalah sebuah proses. Artinya proses ini mungkin bisa jadi oleh salah satu pihak itu dianggap sebagai proses yang valid, kemudian atau bagi pihak lainnya dianggap sebagai proses yang tidak valid ya, atau invalid. Mengapa demikian? Nah, kita kembali ke contoh yang tadi, forum lintas RT. Mungkin masyarakat menganggap dengan forum ini proses negosiasi menjadi lebih alot, Karena apa? Karena ternyata terlalu formal. Nah, forum yang terlalu formal bagi masyarakat mungkin menjadi ladang atau tempat atau kemudian berkembangnya desakan-desakan dalam artian tekanan-tekanan dari perangkat desa itu lebih besar gitu loh. Jadi masyarakat tuh merasa sungkan untuk menyampaikan pendapat atau kemudian merasa tidak berani untuk berbicara di depan forum gitu. Bahwa kemudian masyarakat menganggap forum-forum informal itu lebih baik gitu. Lebih baik dalam proses negosiasi. Jadi tidak harus dilaksanakan mungkin rapat atau kemudian kegiatan-kegiatan formal, tapi cukup dengan proses negosiasi yang diwakilkan oleh 1 atau 2 atau 3 pihak saja gitu untuk mewakilkan kelompok. Nah, itu menjadi salah satu contoh bahwa ternyata proses negosiasi itu bisa jadi benar di salah satu pihak, akan tetapi bisa jadi tidak benar di salah satu pihak. Nah, kita masuk ke contoh. Di dalam gambar ini teman-teman melihat kan ada 2 aktor lah, dalam hal ini balita A, kemudian ada balita B ya. Mereka dihadapkan dengan satu buah kue. Nah, kemudian kalau kita kembali ke pertama tadi yang berbicara soal elemen atau identifikasi kepentingan, kalau kita bagi 2 kue ini, masing-masing pihak mendapatkan 1,5. 1,5 kan sebenarnya sudah clear masalah gitu loh. Akan tetapi
dalam konteks kali ini bahwa memang orang tua si kedua balita ini kemudian memberikan opsi, memberikan pilihan bagi kedua balita untuk bagaimana proses negosiasi dilakukan. Bisa jadi nanti si balita A ini yang kemudian membelah kue menjadi dua, kan, tetapi yang mengambil pilihan pertama itu adalah si balita B gitu loh. Nah, dengan proses yang demikian, masing-masing pihak baik balita A dan balita B ini merasa puas gitu loh. Merasa puas gitu loh. Berbeda dengan yang sebelumnya ketika ada pihak lain yang membagi kue, kemudian bingung siapa duluan memilih gitu. Nah, dari sini kan kita ketahui bahwa proses itu bisa jadi benar, bisa jadi salah dalam satu pihak. Makanya perlu dirumuskan kriteria atau legitimasi lah bagaimana proses negosiasi itu harus dilakukan. Itu elemen yang kelima. Nah, kita lanjut ke elemen yang keenam. Elemen yang keenam yaitu berbicara soal komitmen. Artinya apa? Artinya dalam proses negosiasi nanti, ketika sudah ada titik temu dari masing-masing pihak, maka hal yang harus ditekankan atau kemudian diingat oleh masing-masing pihak adalah komitmen. Komitmen apa? Komitmen atas kesepakatan. Kesepakatan atau kemudian ya deal ya dari proses negosiasi. Jangan sampai salah satu pihak kemudian mengkhianati atau kemudian mengingkari kesepakatan yang telah dibuat dalam proses di proses negosiasi. Karena apa? Karena ya merugikan pihak sebelah gitu ya. Sudah merugikan waktu, kemudian merugikan tenaga, dan mungkin bisa jadi merugikan finansial karena mungkin proses negosiasi yang tadi memakan mungkin memerlukan biaya seperti itu. Nah, makanya salah satu elemen penting yang harus dipikirkan atau kemudian dipertimbangkan dalam proses negosiasi adalah komitmen dari kedua belah pihak. Nah, kita masuk ke elemen yang terakhir, yaitu elemen yang ketujuh, berkaitan dengan komunikasi. Jadi meskipun proses negosiasi sudah berakhir, komunikasi itu perlu dilakukan dari awal, kemudian dari awal negosiasi, kemudian selama proses negosiasi, dan juga setelah negosiasi. Nah, mengapa hal ini perlu dilakukan? Ya tadi untuk menjamin bahwa masing-masing pihak itu kepentingannya atau interestnya itu terpenuhi atau tercukupi gitu. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan, karena kan dalam konteks ini pendekatan negosiasi digunakan itu adalah pendekatan integratif ya. Jadi win-win solution. Jadi harapan masing-masing pihak itu merasa puas, merasa menang, merasa kebutuhannya terpenuhi. Makanya proses komunikasi menjadi salah satu elemen penting dalam proses negosiasi. Nah, komunikasi seperti apa yang diperlukan dalam proses negosiasi? Yang pertama yaitu komunikasi yang aktif lah, baik itu verbal maupun non-verbal. Komunikasi aktif, verbal dan non-verbal. Kemudian apabila ada hal-hal yang dibingungkan atau mungkin masih diresahkan, masih merasa belum puas gitu, maka jangan sungkan untuk bertanya. Bertanya ini digunakan untuk proses klarifikasi lah dari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya mungkin gitu. Atau kemudian apabila ternyata kita punya semacam informasi baru atau kemudian hal-hal baru yang sepertinya bisa di-share, dibagikan ke pihak lawan, yang kemudian diharapkan ke depannya apabila terjadi proses negosiasi baru akan lebih mempermudah proses negosiasi, maka jangan sungkan untuk share, bagikan informasi
Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa contoh aspek bagaimana proses komunikasi dilakukan dalam negosiasi. Nah, tapi untuk lebih sederhana lagi, teman-teman bisa lihat ini dalam gambar. Ada listening, coba untuk mendengarkan, menjadi pendengar yang baik gitu. Kemudian ya friendliness, komitmen lah, sepakat dengan komitmen. Kemudian open minded gitu, ya kita terbuka dengan informasi-informasi yang baru yang di-share oleh pihak oposisi atau pihak lawan. Kemudian kita juga terlibat aktif memberikan feedback atau kemudian umpan balik kepada pihak lawan. Terakhir itu confidence dan juga non-verbal communication gitu. Berikan gestur-gestur positif yang membuat oposisi itu merasa terpuaskan lah dengan proses negosiasi. Tidak perlu kita menunjukkan meskipun sama-sama menang terus kemudian kita menunjukkan atau kemudian show off secara berlebihan gitu, yang sehingga mengakibatkan pihak lawan atau pihak oposisi menjadi merasa tidak puas dengan proses negosiasi. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Nanti apabila ada hal yang ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar atau kita diskusikan di grup WhatsApp. Cukup sekian dulu materi yang pada pertemuan keempat atau ketiga ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.